ada dalam kitab Bughiyah Mustarsyidin. Dulu di zaman Rasul, tempat Jumat itu, tempat melaksanakan sholat Jumat itu hanya satu di Madinah. Kemudian bagi warga Arab yang ada di pedalaman, kalau berangkat ke Madinah untuk melaksanakan sholat Id, kemudian pulang lagi, maka sampai di kampungnya itu asar. Maka bagi mereka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, sementara di Indonesia, khususnya di Sukabumi, tempat melaksanakan sholat Jumat itu pada dekat. Maka Idul Adha 2020 ini bertepatan dengan hari Jumat. Maka bagi seluruh umat Islam, laki-laki walaupun telah melaksanakan sholat Idul Adha di masjid, maka wajib melaksanakan sholat Jumat, karena jarak antara rumah dan tempat sholat tersebut tidak memakan waktu lama. Jadi sholat Idnya sunnah, sholat Jumatnya wajib. Jadi walaupun bertepatan Idul Adha dengan sholat Jumat, maka Idul Adha dilaksanakan pagi, kemudian waktu Jumat harus melaksanakan sholat Jumat. Insyaallah. Harus. Jadi pilih ayat alasan, ada abdi mah sholat naon? Sholat Id, mau sholat naon? Maknya sholat Jumat wajib dituna dari sholat Id anu sunat ketiga. Sementara di kitab Asbah wa Nadhair karangan Imam Asy'uti, manis tabola bisunnatin an fardin bahwa maghrib. Barang siapa yang terfokus kepada yang sunat sementara meninggalkan yang wajib, maka orang tersebut adalah tertipu. Dipilih lauk dipeser, ada biasa enggak? Kesempatan sholat. Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya kurban? Kurban wajib? Kurban sunat. Sunat. Hukum kurban asal hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang diharuskan bagi umat Islam yang punya rezeki lebih. Jadi hukum asal kurban itu adalah sunnah muakkadah. Kecuali dinadarkan, maka jadi wajib. Yang dipertanyakan adalah memakannya. Bila mana kurban sunnah alias kurban yang tidak dinadarkan, maka bagi pribadi yang berkurban disunnahkan memakan dengan tujuan tabaruk, hanya mengambil barokah saja. Boleh. Jadi bagi pribadi orang yang berkurban disunnahkan memakan dagingnya asal status hukum kurbannya sunnah. Tidak dinadarkan. Bagaimana kalau kurbannya dinadarkan? Kalau kurbannya dinadarkan, maka bagi pribadi yang berkurban haram memakan daging kurban. Semuanya harus sedekah. Referensinya bisa dilihat di dalam Fathul Mu'in atau juz 2 atau I'anatul Thalibin juz 2 karangan Sayyid Bakri Abu Bakar Satu. Jadi yang diharamkan itu adalah untuk pribadi yang berkurban. Berarti bagi keluarganya tidak apa-apa. Contoh Pak Haji kurban kambing 1 dinadarkan, berarti kurban tersebut adalah wajib. Maka bagi pribadi Pak Haji haram memakan. Adapun untuk putra-putri Pak Haji boleh, karena bukan yang berkorban. Kenapa demikian hukum? Karena mengacu kepada surat Al-Hajj, Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi dalam proses ibadah berkurban, anu nepi ka Allah, anu nyampe ka Allah bukan daging kurban, bukan darah kurbannya, tapi ketakwaan orang yang berkurban. Karena daging kurban gak nyampe ke Allah, tapi ke fakir miskin. Nah, maka
tinjauan dari ayat tersebut, tujuan daripada berkurban adalah kalimatnya dari al-qurba, dari fi'il madi koruba, kurbatan, kurbanan. Jadi tujuan kurban itu adalah ibadah harta yang tujuannya untuk mendekatkan kolbu kaum. Bila mana kita punya rezeki, datang bulan Idul Adha, maka berkurban. Pertanyaan, Kami takaran anak, takaran yang dibolehkan untuk makan. yang diperbolehkan makan adalah hanya sepertiga, bahkan menurut Syekh Zainuddin dalam Fathul Mu'in adalah hanya boleh dimakan itu hatinya, kemudian jantungnya, dagingnya mah untuk pakai di sini aja. Beneran. Yang lebih baik mah disodakokan semua. Cukup pertanyaan. Kemudian bagaimana tradisi yang ada haji? Ada tapi bertentangan dengan hukum. Kalau adat tidak bertentangan hukum tidak apa-apa. Karena ada kaidah usul fikih al-adat muhkamat, adat itu jadi hukum. Banyak tradisi begini. Kata Pak Haji misalkan Paramlan contoh misalkan eksekutor di bidang kurban. Paramlan, saya mau berkurban, tolong dong dipotong. Nanti saya kasih upahnya adalah dikasih kepalanya misalnya, atau dikasih kakinya, atau dikasih kulitnya. Nah, proses tersebut haram. Jadi haram bagian organ tubuh hewan kurban dijadikan upah. Dalam I'anah Talibin ada, referensinya dalam Ikna ada, atau dalam Bujairi Sarah Ikna. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana salah satu bagian tubuh binatang kurban dijadikan upah, maka jawabnya haram, tidak boleh. Oke. Yang paling baik adalah semuanya disodakokan. Adapun yang memotong kita kasih upah uang aja. Jangan dikasih kulitnya, kepalanya dan sebagainya. Mau bertanya? Kalau kata orang Sunda itu kan badet kayak ya, dan betina. Nah, betina bisa nggak buat korban? Bisa. Nggak apa-apa. Kalau badatnya nggak ada, jadinya ada. Di afdolnya yang paling utama kalau kambing berarti yang sudah maju usia ya, sehat, tidak ada cacat fisiknya, kemudian gemuk. Karena target daripada kurban adalah dagingnya harus banyak. Jangan sampai kurban dengan kambing atau sapi yang Sakit. yang kuru, pegeng, cungkring, sudin penyok. Ada lagi Kami kanggo ukuran pembagian pembagian daging kurban. daging kurban tergantung kebutuhan di wilayah. Pertama takaran tersebut bagaimana panitia kurban. Ya, Tidak terpatok. tidak ayah patokan. Maksudnya upami di wilayah tersebut, oh ternyata ayam warga teh sekian kakak, maka diusahakan jumlah daging kurban tersebut harus memenuhi warga di situ. Jangan sampai ada warga yang berbagi. Terus